Timnas Garuda akan melakoni laga kedua pada penyisihan Grup D Piala Asia 2023 dan kali ini akan menghadapi Timnas Vietnam, di mana dalam 5 kali pertandingan tim senior, nampaknya Indonesia belum bisa memetik kemenangan dengan rekornya adalah 3 kali kalah dan 2 kali draw. Kira-kira langkah apa yang dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong untuk bisa menjaga asa dalam Piala Asia kali ini? Bersama dengan saya, komentator sepak bola Reza Pradita. Reza, salam olahraga. Salam olahraga Reza. Luar biasa. Sebelum kita nanti akan diskusi dengan Reza Pradita, terlebih dahulu kita akan saksikan ini adalah press conference pre-match Indonesia versus Vietnam. Selamat menyaksikan. 저는 그렇게 생각하고 있습니다. For Indonesia, also Vietnam as well, we've played together, quite a long time, and not only in this Asian Cup but also the World Cup qualifiers. We're gonna play match against Vietnam as well. So especially the first match we both lost. So this match is very important for both of us. Probably, the both teams want to win against each other tomorrow. Yeah. Thank you very much. The same question for the player. Hello everyone. It's gonna be a very tough game. It's a very important game for Indonesia, for us. We know that it's gonna be a war out there. Both teams, as the coach said, we want the win, so we need a good performance, and I believe that we can do it tomorrow. So I hope that you will enjoy that game. Jadi kedua tim sama-sama mengharapkan kemenangan tentunya karena dua-duanya kemarin sama-sama kalah di laga perdana. Begitu ya Reza ya, kurang lebih intinya adalah seperti itu. Tapi sebelum kita ke sana, terlebih dahulu bagaimana performa terakhir dari tim Garuda ketika lawan Irak kemarin di mata seorang Reza? Ya sebenarnya kalau kita lihat ketika menghadapi Irak, Indonesia tidak buruk ya. Karena kalau kita lihat kita sempat memberikan perlawanan yang begitu signifikan, khususnya di babak yang pertama. Sempat tertinggal, kita menyalakan menjadi 1-1. Tapi yang memang paling berdampak di laga pertama adalah gol kedua dari Irak. Gol tersebut bukan hanya kontroversial, bahkan Indonesia juga sudah melayangkan sebuah protes kepada AFC. Karena memang golnya sebenarnya kontroversi. Ada offside yang sebenarnya tidak di-call oleh wasit. Tapi gol tersebut juga datangnya tepat sebelum halftime. Ini yang membuat akhirnya banyak strategi yang berubah dari Shin Tae-yong dan babak kedua kita kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan. Akhirnya babak belur di situ ya. Sebetulnya kejatuhannya bukan karena semata-mata fisik tapi lebih ke mental mungkin ya. Karena adanya protes tadi yang tentunya membuat skuad Indonesia juga menjadi kurang memiliki semangat di babak kedua begitu ya. Ya memang mental jadi masalah tapi fisik juga pada akhirnya berpengaruh ya. Karena ketika fisik kita berkurang di babak kedua, kita tidak bisa menghadirkan intensitas yang sama seperti di babak yang pertama. Betul. Dan Jordi Amat pun sebenarnya ketika tadi press conference sempat bilang kalau memang ada perbedaan antara sepak bola di Asia Tenggara dengan Asia secara keseluruhan. Dan diharapkan memang para pemain kita bisa mendapatkan sebanyak mungkin ilmu dari tim-tim seperti Jepang dan juga Korea Selatan ya ketika tampil di Piala Asia. Dan ini yang terjadi di babak kedua Reza, karena kalau kita lihat kita mengendur secara pressing, pemain-pemain yang dimasukkan oleh Shin Tae-yong tidak bisa menghadirkan perbedaan dan ini yang membuat babak kedua benar-benar dikunci oleh Irak. Oke, nah kalau kita terlepas dari hal tersebut, sebetulnya strong point dari tim Indonesia ada pada siapa Reza? Baik di laga kemarin menghadapi Irak maupun di laga besok kontra Vietnam. Ada beberapa pemain yang cukup mencuri perhatian ya. Hernando kita lihat memang menunjukkan kualitasnya di bawah Mistar, kemudian Rizky Ridho justru menjadi pemain yang paling terlihat di 3 center back dibandingkan Jordi Amat dan juga Elkan Baget. Tetapi yang menjadi bintang di laga kemarin ada 2 pemain setidaknya. Yaakob Sayuri di sisi kanan lini serang dari Indonesia, kita lihat asisnya begitu luar biasa, dan Marcelino Ferdinand ini menjadi pencetak gol salah satu yang termuda sepanjang sejarah Piala Asia dan memang Marcelino ini tidak hanya dibutuhkan ketika menyerang, defensive action-nya kemarin menjadi yang paling banyak di antara pemain Indonesia lain dan peran seperti ini akan dibutuhkan oleh Indonesia karena dengan bermain 5-4-1 ya ini
para winger di kedua sisi, Yakob dan juga Marcelino khususnya juga harus ikut membantu pertahanan untuk bisa membuat pertahanan kita jadi lebih solid lagi. Betul. Karena kalau kita saksikan juga proses terjadinya gol, yaitu sangat berkelas sekali begitu ya yang dilakukan seperti gol-gol yang bisa kita lihat biasa terjadi di pertandingan di Eropa. Artinya Indonesia sebenarnya memiliki kemampuan untuk bisa step up di permainannya secara keseluruhan begitu ya Reza ya. Nah kalau misalnya kita saksikan dari 5 kali laga yang dilakukan, 3 kali kita kalah, 2 kali kita draw. Benar. Apa yang harus dilakukan oleh Coach Sintayong untuk bisa menjaga asanya tetap berada di Piala Asia 2023? Ya, jadi 5 laga terakhir di timnas senior ya, Ya. kita gagal menang menghadapi Vietnam. Terakhir 2016 di Piala AFF 2016 saat itu kita berhasil menang menghadapi Vietnam. Tetapi di 7 tahun terakhir kita gagal untuk bisa mendapatkan kemenangan. Tapi di tahun 2023 kita ingat di SEA Games ya, timnas U23 kita berhasil menang menghadapi Vietnam dan di squad saat itu ada Marcelino, ada Hernando, ada Rizky Ridho yang kembali tampil di Piala Asia kali ini. Artinya para pemain pun ada beberapa yang punya pengalaman mengalahkan Vietnam dan ini harus kemudian bisa diimplementasikan di lapangan nantinya. Tentu secara formasi mungkin tidak banyak berubah tapi Sintayong harus kemudian memperbaiki lini pertahanan karena ini yang menjadi masalah utama. Yordi Amat ikut di press conference, artinya mungkin dia akan kembali bermain sebagai pemain utama tapi kita akan tunggu apakah Asnawi yang kemarin menjadi kapten akan diturunkan dari awal atau justru Sandy Walsh yang kemarin hanya bermain 5 menit. Ya, karena kita saksikan juga kemarin bagaimana Vietnam bisa membuat raksasa Asia kewalahan begitu ya, sempat tertinggal di babak awal. Artinya mereka memiliki kemampuan serang yang cukup baik. Artinya defensive line apakah tetap akan menggunakan strategi yang sama, menggunakan shifting ke 5-4-1 atau mungkin ada strategi lain menurut Reza nanti? Ya rasanya kalau untuk mengganti formasi akan terlalu riskan ya bagi Sintayong karena sejak kita lihat di laga-laga persahabatan menghadapi Libya, menghadapi Iran, ini kan formasi yang terus digunakan oleh Sintayong. Mungkin memang akan sama dengan 5-4-1 ketika bertahan dan 3-4-3 ketika menyerang, tapi personilnya yang mungkin akan diubah karena kalau kita lihat Elkan Baget, Yordi Amat kemarin agak kesulitan untuk menghadapi kecepatan dari pemain lawan. Mungkin bisa dimasukkan pemain-pemain yang bisa lebih punya kecepatan ketika melakukan transisi dari menyerang ke bertahan nantinya. Baik. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi Reza ya, tapi yang jelas kita akan bahas lebih dalam saat lagi, tetap bersama kami.